Jadi kalau kita misalnya bicara soal benda-benda atau jimat-jimat yang dimiliki oleh para pejabat dan presiden terdahulu. Tadi Anda sudah sebutkan tongkat komando Bung Karno yang juga kita ingat sempat heboh karena diperebutkan, ada kasus pengadilan di Aminuddin dan sebagainya. Tapi adakah benda-benda lain yang Anda ketahui memang memiliki atau setidaknya dipercaya memiliki kekuatan magis? Saya kira banyak ya, bukan hanya Bung Karno. Umumnya rata-rata orang mempunyai cincin, yang cincin itu bertuah. Dianggap bertuah. Dipercaya itu bertuah. Bertuah. Ya banyak pula kegunaannya. Misalnya cincin untuk menambah wibawa, cincin untuk menambah kesaktian. Ada yang sampai ditembak pun tidak mempan karena memakai cincin itu. Umumnya orang membawa mirah delima, batu mirah delima. Itu banyak kegunaannya. Atau besi kuning. Besi kuning itu juga banyak kegunaan. Atau pring petuk. Pring yang gagangnya itu bertemu, rosnya itu bertemu. Itu juga mempunyai kesaktian-kesaktian. Apa misalnya kesaktiannya? Bisa menjadikan dia anti tembak juga bisa. Anti tembak? Iya. Oke. Kalau yang tadi delima itu, merah delima itu? Merah delima itu untuk kesaktian, untuk bisa anti tembak juga, untuk macam-macam. Kewibawaan menambah. Tergantung kemampuan merah delima yang bersangkutan. Ada merah delima yang satu kolam besar tuh, dimasukin gitu, semua kolam menjadi merah. Oke. Pak Rumadi, saya ingat Anda juga pernah waktu itu datang ke KPK, Ki Sabdo Jogotroyo juga datang ke KPK. Persisnya waktu itu datang membawa misi paranormal atau perdukunan tertentu tidak ke KPK waktu itu? Saya bersama seseorang yang sekarang sedang dihebohkan di televisi itu ya, ingin memperbaiki KPK. Oke. Karena selama ini KPK kan selalu tidak pernah berani menangkap Angelina Sondag, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, dan semualah banyak yang tidak berani ditangkap. Ketika itu? Ketika itu. Nah, lalu mereka cerita, kami sering Pak, malam-malam jam 1, jam 2 itu, kadang-kadang di gedung KPK itu datang bola-bola api. Bola api? Iya. Atau kadang-kadang awan hitam bergulung-gulung masuk gedung KPK. Berarti KPK selama ini memang dikerjain orang agar tidak nangkep, agar tidak ini, agar tidak itu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya mempunyai misi membersihkan itu semua. Nah, setelah saya bersihkan. Dengan cara apa tuh Pak Permadi membersihkan itu? Dengan air juga. Antara lain air juga, antara lain. Yang sudah dimantrai? Iya. Nah, setelah itu, believe it or not, ya, semua ditangkepin. Itu tadi pengalaman Pak Harto, Presiden Soeharto. Kalau presiden yang lain, Abdurrahman Wahid dan Megawati, Anda juga ada yang Anda ketahui? Ada. Jadi yang pertama mengenai Gus Dur ya. Waktu Gus Dur maju untuk menjadi presiden, saya telah melarang dia. Ada saksinya Ratih yang selalu menggandeng Gus Dur itu. Ratih Harjono? Ratih Harjono. Saya bilang, Gus, sebaiknya kamu mundur. Kamu kurang bisa menjadi presiden. Gus Dur bilang, tidak, saya harus menjadi ratu. Karena ini adalah cincin ratu, cincin wahyu, sudah di tangan saya. Jadi saya harus jadi. Saya tanya, dari siapa itu? Ini dari Sunan Kalijogo. Saya bilang, kalau begitu kamu nggak ngerti tentang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu pernah mendapat wahyu ratu, berupa keris Nogo Sosro Sabu Inten. Tapi dia tidak pakai sendiri. Dia melihat orang lain, siapa yang pantas menjadi raja waktu itu. Diberikanlah kepada Mas Karebet atau Joko Tingkir. Dan akhirnya Joko Tingkir memang menjadi Raja Mataram. Luar biasa bagusnya. Nah, kamu, sebaiknya kamu berikan kepada orang yang pantas menjadi Presiden Indonesia. Kamu menjadi kingmaker. Kamu seperti Khomeini, pasti akan lebih hebat. Guru bangsa. Dia tidak percaya, akhirnya begitu. Nah, kalau bicara Megawati Soekarno Putri, adakah pengalaman yang juga serupa begitu menggunakan? Lain ya, jadi Megawati itu senang laku gitu ya, senang mendatangi tempat-tempat yang kita anggap suci seperti Trowulan, Pelabuhan Ratu. Nah, dia memang pada waktu itu belum jadi apa-apa. Nah, waktu itu saya katakan, Dek Mega, saya ingin ke Pelabuhan Ratu. Saya ikut ya Mas. Silahkan kalau mau ikut. Nah, Pelabuhan Ratu itu tempat pertapaan Bung Karno dulu. Ada sebuah pohon besar itu. Bung Karno sering bertapa di bawahnya. Nah, waktu saya datang ke sana, ada seorang pertapa orang Manado. Dia nggak tahu yang saya bawa itu Mega. Ini tahun berapa ini? Tahun, aduh, lupa saya tahunnya. Tapi jauh sebelum Mega sebelum menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan juga? Sudah jadi Ketua PDI waktu itu ya, belum Perjuangan? Belum PDI Perjuangan.
Pertapa Manado itu mengatakan, sini Bung, kenapa? Perempuan itu suruh datang ke sini, hadapkan ke saya gitu. Nah, saya datangkan, Mega dipanggil tuh. Tanpa tahu itu Mega, kamu besok bakal jadi presiden. Dan bener, Mega akhirnya jadi presiden.